Lanjut gasken lagi Kak. Qin Yu melangkah ke halaman yang tenang di sisi timur Qinfu. Dengan satu tangan dan satu putaran ia pertama kali mengeluarkan butir-butir roh komunikasi yang digunakan di negeri dongeng dan tempat-tempat lain, dan para dewa tersapu. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat sekilas. Yan Huang Wulong Qin Yu tertegun untuk sementara waktu. Pesan ini dikirim oleh Kaisar Yan. Isinya adalah Qin Yuxiong, saya di sini untuk memberi Anda pesan, untuk membawakan Anda pesan untuk Surau Emperor, dan Sura Emperor, Wulong, akan segera hadir. Mengunjungi Anda, benar, lupa memberitahu Anda. Kaisar Sura, Wulong, adalah iblis Shuro yang baru, dan kekuatannya adalah ranah setan tingkat 9. Dan di belakangnya ada 2 kaisar tingkat 9 Moro dan Mokong. Dapat dikatakan bahwa Wulong hari ini adalah hegemon absolut dari dunia iblis. Saya harap Qin Yuxiong masih menghargai pertemuan ini. Qin Yu butuh waktu untuk memikirkannya. Paman Wu, Wulong bukan waktu ketika aku memecahkan segel pintu masuk kuil yang hilang, penguasa iblis yang dapat mencapai ranah 9 tingkat iblis dalam 100 tahun, aku ingat bahwa dia hanya kaisar ke-6 pada waktu itu. Qin Yu anak itu mengingatnya. Pada saat itu, Wulong melihat tembakan Qin Yu dan menyadarinya. Qin Yu tidak tahu bahwa Wulong adalah murid Mokong, dari 2 pertapa besar di iblis. Wulong adalah jalan sihir Sura, dan sekarang dia mencapai 9 tingkat kaisar dalam satu nafas. Sangat mudah untuk mengalahkan kaisar Sura terakhir putih seperti salju. Moro dan Mokong adalah saudara, dan sekarang para murid Mokong menjadi generasi hegemon. Keduanya tentu saja di belakang dukungan. 3 kaisar kelas dunia di dunia iblis sebenarnya di sebuah kamp. Status Wulong bisa dibayangkan. Pangeran kegelapan dan monster darah tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Wulong. Juga benar bahwa Wulong adalah hegemon absolut dari dunia iblis. Paman Wu, lelaki kecil kaisar ke-6, tidak menyangka bahwa kegilaan hari itu benar-benar menjadi kenyataan. Itu baru 80 tahun, dan mencapai kaisar tingkat 9. Itu benar-benar tidak melebihi 100 tahun. Qin Yu mengingat hari itu. Retorika Wulong tidak bisa menahan tawa. Inilah sebabnya mengapa Wulong datang untuk mengunjungi dirinya sendiri. Qin Yu tersenyum dan meluncurkan utusan lain Lingzu. Dia percaya bahwa Wulong seharusnya tidak memiliki permusuhan, dan dalam lingkup dunia iblis peri, adalah hal yang baik bagi Qin Yu untuk tidak menemukan masalah. Yang lain memintanya untuk masalah. Telur itu harus mengenai batu, dan tidak heran kalau batu itu patah. Para dewa tersapu dan wajah Qin Yu serius. Apakah itu akhirnya mulut Qin Yu sedikit terbalik? Pesan ini dikirim oleh Jin Junjun Sing Yuan. Meteor itu diabadikan, dan masih ada 1 tahun ketika saya akan merampok para dewa. Saya juga mengundang Anda untuk datang ke Golden Death Star. Setelah Anda datang menemui saya, yang kedua adalah ada satu hal penting lagi yang menunggu Anda, ada tempat untuk Raja Emas tertinggi, kalimat emas baru. Saya kira Anda harus memilih salah satu dari dedikasi meteor Anda dan Deputi Sovereign Sulfur Blue, jadi Anda harus sebelum saya merampok Tuhan, saya bergegas kembali ke Golden Death Star. Jika Anda datang terlambat, posisi Golden Supreme King jatuh ke tangan biru belerang, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Qin Yu membalikkan tangannya dan menutup semangat komunikasi. Hukuman emas. Tatapan Qin Yu melesat ke utara, sepertinya melihat penyanyi emas melalui kekosongan. Aku belum melihat 3 harta dunia bintang gelap. Dikatakan bahwa 3 harta warisan, hukuman emas warisan Jun adalah yang terkuat. Mulut Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Duduklah di kursi Raja Emas, dan miliki harta warisan. Saya juga bisa secara terbuka mengeluarkannya ketika saya merampok para dewa. Lagi pula, saya akan mengembalikannya ke bintang gelap. Qin Yu yakin. Bahkan jika beberapa tokoh puncak di dunia para dewa melintas di dunia para dewa, mereka menemukan bahwa mereka tidak akan peduli jika mereka menggunakan harta warisan. Karena pangeran-pangeran emas dari segala usia adalah seperti ini, dan bayi itu akhirnya akan kembali ke dunia bintang gelap. Qin Yu tidak memikirkannya, membawa harta itu ke ranah para dewa. Itu adalah musuh nenek moyang bintang-bintang gelap. Mata air beriak melalui mata air yang jernih, dan batu-batu besar di dasar air terlihat jelas. Di hutan bambu di samping aliran mata air, ada sebuah paviliun elegan yang terbuat dari bambu. Ini adalah tempat tinggal Qin Yu. Qin Yu tidak suka hidup di dinasti Qin, tetapi lebih memilih lingkungan alam yang tenang. Biasanya, Qin Yu sendirian, sesekali akan menemani saudaranya, atau generasi mudanya. 3 mulia, iblis setan telah jatuh. Qiu datang bersama seorang pemuda. Qin Yu sekarang menggulung celana panjangnya, duduk di atas batu di samping aliran mata air, tetapi kakinya ditempatkan di aliran mata air, merasakan sentuhan arus ketika aliran mengalir. Sulong pada waktu itu,
pemuda yang mengatakan bahwa dia bisa mencapai Kaisar 9 tingkat dalam 100 tahun, sekarang Kaisar Sura Qin Yu masih duduk menghadap jauh dari keduanya. Pendahulu Qin Yu, generasi muda adalah Wulong dengan hormat. Bahkan jika dia mencapai iblis tingkat 9 dan menjadi hegemon dunia iblis, Wulong masih sangat menghormati Qin Yu. Pertama, karena Qin Yu memiliki kesempatan di awal, dia jelas mengerti bahwa bahkan hari ini dia jauh lebih sedikit daripada Qin Yu. Alasan kedua adalah, dia berpikir bahwa Qin Yu memiliki rahmat untuk mengajarinya. Melihat bahwa Wulong sangat sopan, Qin Yu diam-diam mengangguk. Qiu Wei, kamu harus istirahat dulu, kata Qin Yu. Ya, Yang Mulia. Qiu hormat dan kemudian pergi. Namun, hati Wulong sedikit bingung. Bagaimana pendahulu Tianxian memanggil pendahulu Qin Yu, Tiga Mulia? Wulong masih belum jelas tentang dunia fana Qin Yu. Apa ada yang harus kamu lakukan, kata Qin Yu acuh tak acuh, masih belum putar balik. Wulong dengan hormat berkata generasi muda datang ke sini untuk berterima kasih kepada para pendahulu Qin Yu. Tanpa metode senjata asli para pendahulu, tidak akan ada Wulong saat ini. Meskipun para pendahulu bukanlah tuan yang lebih muda, mereka memiliki rahmat dari tuan. Paman Wu, kamu berat. Aku memecahkan segel pada awalnya, bukan hanya kamu. 71 master lainnya juga melihatnya. Mereka tidak mengerti, tetapi kamu menyadari bahwa ini adalah bakatmu sendiri, kemampuanmu sendiri. Tidak masalah bagi saya, kata Qin Yu acuh tak acuh. Jantung Wulong tidak goyah. Apa yang dia yakini di hatinya tidak bisa dikatakan berubah. Para pendahulu Qin Yu, kali ini, aku ingin para senior untuk melihat metode penembakan generasi muda. Apakah kamu tahu jika para senior bisa melihatnya? Wulong masih berkata dengan nada hormat. Qin Yu menoleh dengan cara yang langka. Metode senjata Qin Yu tersenyum di wajahnya. Ya, kamu menggunakannya untuk melihat, kamu tidak perlu energi. Sosok Wulong segera berdiri tegak, seperti lembing. Pada saat yang sama, tangan kirinya menjulur dan tombak merah darah muncul di telapak tangannya. Wulong berkata para pendahulu Qin Yu, generasi yang lebih muda telah mengamati senjata dari generasi yang lebih tua pada hari yang sama. Setelah kembali ke 77 tahun, mereka akhirnya menyempurnakan set senjata ini. Generasi yang lebih muda tidak bisa sebagus para pendahulu mereka. Pencerahan dibagi menjadi 9 gaya, menciptakan rangkaian, darah api 9 gaya. Berbicara tentang tangan kiri Wulong, pistol merah darah telah ditembak. Set senjata ini sangat panas, dan senjatanya berat. Ketika Anda melihat bahwa itu hanya lautan darah yang tak ada habisnya, senjata 9 gaya lebih sengit dari satu, dan mereka semua maju. Hancur. Minuman rendah. Lautan berdarah tak berujung menghilang, dan aku melihat panah berdarah hancur seperti ruang sobek. Panah darah itu persis seperti senapan merah darah. Metode senjata 9 gaya telah diperlihatkan. Wulong memegang ujung pistol, dan pistol panjang itu menunjuk ke bagian depan pistol. Riak ruang yang terlihat jelas ditembakkan dari ujung pistol dan terbang ratusan meter sebelum menghilang. Seluruh orang Wulong ditetapkan menjadi seperti patung untuk sementara waktu, dan kali ini, senapan itu perlahan pulih. Mata Qin Yu sedikit cerah. Ya, metode penembakanmu sedikit lebih membunuh daripada metode penembakanku. Tidak ada pembunuhan di masa lalu. Ada juga jenis, bukan kematianmu adalah kematianku. Qin Yu mengangguk dan tersenyum, tembakanmu telah ini sangat buruk. Itu tidak tergantung pada energi di dalam tubuh, itu dapat membuat riak ruang. Tembakan ini. Anda mengandalkannya, 9 tingkat setan umum seharusnya bukan lawan Anda. Ranah Qin Yu bisa jauh lebih tinggi dari Wulong, dan secara alami jelas bahwa itu dihakimi. Menurut spekulasi Qin Yu, sekarang pemahaman Wulong tentang metode pemotretan setara dengan ranah stiker 3 tercengang. Apa yang dikatakan para pendahulu adalah, hati Wulong sangat meyakinkan. Qin Yu terus tersenyum dan berkata, apakah Anda jalan sihir Sura? Ya, Wulong mengangguk, dan dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Saya tidak tahu mengapa para pendahulu Qin Yu menyebutkan, jalan guntur sihir ini. Qin Yu mengangguk, itu benar, budidaya jalan sihir Sura telah memengaruhi Anda. Meskipun itu dapat membuat tembakan Anda penuh dengan kekuatan membunuh, kekuatannya meningkat banyak, tetapi sama. Meningkatkan serangan, tetapi pertahanan berkurang. Anda meskipun metode penembakannya bagus, itu adalah kekuatan dan wilayah Anda. Saya pikir adalah mungkin untuk menggandakan kekuatan tembak ini dalam 100 tahun. Peningkatan 2 kali lipat. Hati Wulong sangat gembira. Pencerahan terakhir Wulong memungkinkannya untuk dengan cepat mencapai Kaisar 9 tingkat. Namun, adalah mungkin untuk mencapai setan tingkat 9, jika Anda ingin meningkatkan lagi, itu akan memakan waktu lama seperti masa lalu.
Qin Yu mampu menggandakan kekuatan senjatanya dalam 100 tahun, yang memaksanya untuk bersemangat. Aku tidak tahu apakah para senior bisa mengajariku, Wu Long berkata dengan hormat. Aku hanya menunjukkan sekali apakah kamu mengerti milikmu sendiri. Qin Yu seorang diri, cabang dengan daun bambu di atasnya, pergi ke tangan Qin Yu. Lihat dengan jelas. Ketika Wu Long tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke batas, dia berkonsentrasi pada Qin Yu. Qin Yu tersenyum sedikit. Meraih cabang ini, Qin Yu berjalan ke bambu, dan menggunakan cabang ini untuk mengetuk bambu dengan lembut. Hanya sedikit mengetuk bambu dengan pergelangan tangan tipis dipotong menjadi setengah oleh cabang-cabang. Jika kamu mengerti, tidak mengerti. Jangan tanya aku. Ketika Qin Yu selesai, dia melepaskan. Biarkan rantingnya tertanam di bambu. Qin Yu kembali ke lotengnya. Apa yang digunakan pendahulu Qin Yu Wu Long ada di sela-sela, seperti setan. Cabang-cabangnya tidak rusak, termasuk dedaunan bambu di dahan. Tetapi dahan-dahan memotong bambu setengah dalam. Wu Long menggelengkan kepalanya. Tidak, para pendahulu Qin Yu tidak menggunakan energi, mereka tidak menggunakannya sama sekali. Tetapi jika mereka tidak menggunakan energi, bagaimana mereka bisa memotong rakit bambu, bahkan daun bambu pada strip kertas tidak akan sakit. Qin Yu, yang berada di loteng, berdiri di kejauhan dan berdiri di slum yang mempesona, lalu tersenyum. Pemahaman tentang Dao tidak dapat didikte sama sekali. Itu hanya dapat ditunjukkan dalam beberapa cara sederhana untuk membuatnya terasa. Jauh lebih mudah untuk mengekspresikan perasaannya sendiri daripada sendirian. Meski begitu, tidaklah mudah untuk memahami kebenaran itu. Jika dia memiliki beberapa wawasan, maka darah api 9 gaya tidak akan memiliki cacat itu. Qin Yu menghela nafas rendah, dan kemudian seluruh orang menghilang ke dalam rumah keluar dari udara tipis. Di aula pemerintah Qin Yu dan sekelompok besar orang mengucapkan selamat tinggal, mengatakan bahwa mereka harus pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Kali ini, Qin Yu sendirian, dan bahkan Hou Fei dan Black Feather tidak bisa mengikuti. Qin De dan Qin Feng juga ingin bertanya kapan Qin Yu akan kembali. Qin Yu, yang tidak yakin dengan hatinya, hanya mengatakan bahwa ia dapat kembali dalam waktu 3 tahun. Di dunia iblis peri, Qin Yu si membuka jarak yang luar biasa, dan dia bisa bergegas sendirian dan Hou Fei dan Black Feather. Qin Yu memasuki area bintang gelap kurang dari sehari. Di dunia peri, dunia iblis, dunia bintang gelap yang misterius di mata dunia iblis, tidak ada rahasia untuk Qin Yu. Wilayah timur laut, bintang gelap yang misterius. Di antara bintang-bintang suci dari 3 bintang suci besar, Gunung Keramat di pusat kota besar penyanyi emas, ada sejumlah besar master di 18 bukit, jauh lebih banyak daripada Qin Yu yang terakhir kali. Dosa Sekte Emas Raja, banyak murid seni bela diri dibawa kembali. Ketika memasuki aula depan, Qin Yu melihat seorang kenalan. Yang lebih tua dari Fran. Ah, meteor itu diabadikan, kamu akhirnya di sini. Wakil Master Biru Belerang dan Kapten Wen Feng bisa menunggu keadaan darurat. Franco yang lebih tua berkata dengan penuh semangat, meteor mengabadikan, bergegas dan bersiaplah, dan Wakil Biru Belerang, Wen Feng Kapten, pergi untuk menjaga para tua-tua bersama. Qin Yu bingung. Penatua Fran, mengapa mereka menungguku, dan mengapa mereka harus menjaga para penatua? Bukankah Jin Jujun berjongkok untuk merampok Tuhan? Tanya Qin Yu. Penatua Fran terkejut. Saya tidak tahu apakah meteor itu menawarkan Anda penting untuk melakukan perampokan, tetapi suksesi pangeran ke-9 berikutnya lebih penting. Meteor itu diabadikan, Anda dan Wakil Biru Belerang, dan Kapten Wen Feng memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi raja-raja. Sebelum pertempuran, Anda harus menjaga para tetua. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Qin Yu dengan penasaran. Beberapa penatua Fran iri. Saya juga ingin tahu bahwa siapapun yang memiliki kualifikasi untuk bersaing untuk raja akan selalu menjaga para penatua. Saya tidak memenuhi syarat. Hati Qin Yu jelas. Silakan, setiap kali seseorang yang memenuhi syarat akan pergi untuk melindungi para penatua. Wakil Master Belerang Biru dan Kapten Wen Feng akan menunggumu. Jika kamu belum muncul, kamu akan secara otomatis menyerahkan monarki. Penatua Franke tertawa. Menyerah, bagaimana mungkin? Kata Qin Yu sambil tersenyum. Dan para dewa tiba-tiba menemukan Wen Feng, wakil sersan Belerang Biru, dan segera mengambil langkah, dan pergi ke tempat Wen Feng berada. Sebuah pohon eukaliptus putih dikelilingi oleh halaman, yang merupakan tempat tinggal Wen Feng, di puncak utama ini. Karena berada di puncak gunung, angin berhembus di pegunungan dan daun eukaliptus putih jatuh ke tanah. Di atas daun eukaliptus putih, Qin Yu, yang sedang berburu jubah hitam, berjalan di luar gerbang halaman. Qin Yu hanya berjalan di luar gerbang dan berhenti.
Gerbang halaman secara otomatis dibuka, mengungkapkan seorang pemuda dingin dari jubah perak, Wen Feng. Wen Feng melihat Qin Yu sedikit mengangguk. Fran, para tetua sudah memberitahu saya tentang kedatangan Anda. Wen Feng, tampaknya kamu tampak sangat cemas, tanya Qin Yu sambil tersenyum. Wen Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wen Feng yang dingin tersenyum tetapi tidak memiliki daya tarik. Meteor, kamu sangat jelas. Aku tidak bisa bersaing denganmu dan belerang biru. Aku cemas, tetapi tidak raja yang mendesak. Yah, masuk dan katakan. Kita tidak bisa sendirian di ambang pintu. Satu orang mengatakan ini di luar ambang pintu, kata Wen Feng sambil tersenyum. Qin Yu juga tertawa dan memasuki halaman. Di tengah halaman ada meja batu berwarna biru, dan ada 3 bangku batu di sebelah meja bundar. Qin Yu dan Wen Feng duduk terpisah. Meteor, mari kita bicara, apakah ada untungnya pergi ke kuil Tuhan kali ini? Wen Feng segera bertanya setelah dia duduk, apakah ada kepercayaan untuk mengalahkan Sulfur Blue? Qin Yu menghancurkan tangannya dan ada sebotol anggur dan 2 cangkir batu giok di atas meja. Jangan khawatir, bicara ketika kamu minum. Dewa tua Qin Yu menuangkan anggur, sepertinya tidak cemas. Pada saat ini, Wen Feng tersenyum di wajahnya. Dia menatap mata Qin Yu dan bersukacita. Aku tahu, kamu pasti berhasil. Nah, pria biru belerang, aku sombong beberapa hari yang lalu, aku melihat bahwa dia tidak akan mendapatkan posisi raja saat ini, dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Qin Yu memiliki sedikit bocoran. Bagaimana kamu tahu bahwa aku sukses, tanya Qin Yu. Wen Feng memiliki sedikit rasa malu di matanya. Saya kira ketika Anda melihat penampilan Anda, jangan khawatir, dan minum santai. Tapi, anggur ini sangat baik. Kemudian Wen Feng selesai minum secangkir, dan Hei menyukai beberapa kali. Ya, saya berhasil. Qin Yu tersenyum dan berkata, kali ini saya memiliki kontrol penuh dan mendapatkan posisi raja. Ayo, selamat untuk masa depan juri emas, dan sorak-sorai, kata Wen Feng dengan lelucon. Qin Yu juga bersulang. Meskipun penting untuk menjaga para penatua, itu tidak cemas. Qin Yu dan Wen Feng mengobrol dan menghabiskan sebagian besar hari minum. Wakil penguasa belerang biru yang mendapat berita tentang Meteor kembali ke berita, bertanya-tanya. Mengapa Meteor dan Wen Feng tidak mencarinya dan menjaga para tetua bersama? Hei, Meteor ini, saya tidak datang kepada saya, apakah Anda ingin saya pergi kepadanya? Wakil Raja Belerang Biru itu sedikit marah. Saya tidak percaya, Anda tidak ingin tahu rahasianya. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi warisan dalam sejarah yang memiliki kesempatan untuk mengetahui rahasia. Rahasia ini umumnya diakui oleh para tetua masa lalu. Meskipun Wen Feng dan Sulfur Blue adalah ahli waris sangat awal, pemilihan Jin Junjun terakhir sangat berbeda. Karena ketika Jin Junjun terakhir melonjak, tidak ada Kaisar Bintang 15. Ini membuat posisi Jin Junjun kosong untuk waktu yang lama. Kemudian, Xing Yuan, Wen Feng, dan Sulfur Blue muncul satu demi satu. Xing Yuan secara langsung ditentukan oleh kekuatannya. Wen Feng dan Sulfur Blue gagal, dan para penatua tidak memanggil mereka. Belum datang biru belerang sedang terburu-buru, dan agak cemas. Pada akhirnya, belerang biru hanyalah teriakan dingin, dan terlepas dari pendulumnya, satu orang bergegas ke kediaman Wen Feng. Jika Qin Yu dan Wen Feng tertinggal, siapa yang tahu berapa lama dia akan menunggu? Haha, kamu sedang terburu-buru, Qin Yu tertawa. Wen Feng, ini sangat ingin menjaga para penatua. Ini rahasia besar untuk mengetahui denyut nadi Jinzong. Apa ini disebut seluruh dunia bintang gelap yang tuannya tidak ingin tahu rahasianya? Yaitu, talenta warisan dari segala usia yang memenuhi syarat untuk tahu. Terakhir kali karena Xing Yuan berhasil naik tahta, raja terakhir telah melonjak. Ini membuat para tetua penjaga secara fundamental naik. Tidak memberitahu kami rahasia itu, kata Wen Feng seru. Hati Qin Yu juga ingin tahu. Apa rahasia ini? Qin Yu tidak bisa membantu tetapi berkedip rasa ingin tahu. Meteor diabadikan, Kapten Wen Feng, suasana hatinya benar-benar baik. Semburan tawa, wajah wakil Raja Belerang Biru masuk, dua tidak siap untuk menjaga para tua-tua. Qin Yu dan Wen Feng saling memandang dan keduanya menunjukkan senyum pada saat yang sama. Tentu saja, aku tidak bisa menahannya. Qin Yu dan Wen Feng keduanya menghela nafas. Wen Feng berdiri dan tersenyum dan berkata, wakil biru belerang, untuk menjaga para tetua, meskipun itu penting, tetapi selama Anda pergi di bawah ayah perampokan, tidak ingin berada pada hari ini, meteor diabadikan, Anda mengatakannya. Melihat mata Wen Feng, hati Qin Yu secara alami menangkap pikiran orang lain dan mengangguk dan berkata, ya, masalah ini tidak cemas. Itu juga di paruh pertama bulan ini. Biru belerang tiba-tiba tampak agak jelek.
Qin Yu dan Wen Feng tidak terburu-buru, dia bisa cemas tentang belerang biru. Kedua orang itu, alis biru belerang berkerut, lalu tersenyum dan berkata, Saudara Wen Feng, saudara lelaki meteor, pada kenyataannya, saya masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Ketenangan pikiran, saya harap keduanya akan membantu. Baik Qin Yu dan Wen Feng sedikit mengangguk. Meteor saudara, karena wakil sultan dari Sulfur Blue memiliki sesuatu untuk dilakukan, kita tidak bisa membiarkannya bermasalah. Ayo pergi sekarang, kata Wen Feng dengan serius. Tentu, ayo pergi sekarang. Qin Yu juga serius. Wakil Master Belerang Biru menghela nafas lega terima kasih atas keduanya. Qin Yu 3 orang meninggalkan halaman pada saat yang sama, terbang di atas bukit kuil penumpang, di 18 bukit. Ketiga lelaki itu terbang paralel, dan angin bertiup di wajah, tetapi ketiganya berbicara dan tertawa. Wakil Raja Biru Belerang, apakah Anda tahu rahasia ini? Tanya Qin Yu. Wakil Sersan Belerang Biru menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu betul. Saya hanya tahu bahwa rahasia ini terkait dengan harta warisan. Ini adalah rahasia besar yang terkait dengan akar-akar dinasti Jin. Wen Feng tidak mengatakan. Hanya mengucapkan beberapa patah kata, ketiganya pergi ke kuil. Kuil warisan seperti binatang prasejarah. Bangunan batu kuno memiliki sejarah ratusan juta tahun. Seluruh ruang transmisi, memancarkan perasaan yang sederhana dan aneh, dan perasaan tertekan. Wakil Kepala Master Wen Feng dan Sulfur Blue keduanya merasa bahwa hati mereka ditekan, tetapi Qin Yu tidak berubah. Ini adalah nafas yang terkandung dalam harta warisan. Qin Yu hati diam-diam. Ini tidak tahu berapa miliar tahun, ruang warisan ada, dan keseluruhannya sendiri mengandung energi warisan. Ini akan memiliki suasana depresi. 3, kamu bisa masuk. Suara tua-tua penjaga sedikit serak. Qin Yu, Wen Feng, dan Sulfur Blue berjalan berdampingan pada saat yang sama, dan langkahnya hampir memasuki aula warisan. Ketiganya tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika mereka memasuki kuil, mereka melihat seorang lelaki tua hitam dan kurus duduk di atas futon di atas altar. Itu adalah penjaga para tua-tua. Di depan para tua-tua wali, ada juga futon berkaki 3. Duduk para tetua penjaga membuka mata mereka yang keruh dan memandang ketiganya. Meskipun matanya keruh, ketiganya tidak berani untuk tidak menghormati para tetua. Setiap penatua wali, statusnya tinggi, adalah 3 raja, mereka harus sopan. Bukan karena kekuatan tua-tua penjaga itu kuat, itu statusnya. Karena para tua-tua wali adalah orang-orang yang mengetahui harta dan rahasia yang paling berharga. Beberapa orang mengatakan bahwa para penatua wali ini bahkan dapat menghubungi leluhur para dewa. Qin Yu, Wen Feng, dan Sulfur Blue duduk berurutan. Para tetua penjaga melihat 3 orang di depan mereka, menunjukkan senyum puas raja ini akan merampok, tetapi untungnya ada 3 ahli waris dan tidak akan ada lelucon tentang membiarkan para pangeran kosong. Wen Feng, Sulfur Blue dan Qin Yu semua diam, hanya mendengarkan para tetua penjaga. Pangeran Emas Xing Yuan akan merampoknya. Menurut aturan, kalian bertiga memenuhi syarat untuk mewarisi posisi pangeran. Tentu saja, keputusan terakhir adalah untuk melihat kekuatanmu dan sebelum itu, aku akan memberitahumu tentang emas kami. Beberapa rahasia Golden Xinglingzu dari harta sekte kriminal. Mata Qin Yu semua cerah. Gold Xinglingzu. Qin Yu tahu kali ini, nama harta warisan ini. Gold Xinglingzu, dan 2 manik-manik roh besar lainnya, lahir tiba-tiba puluhan miliar tahun yang lalu. Itu juga membuat kami mengakhiri pertarungan antara bintang-bintang gelap dan kedamaian, dan menuju kedamaian, tetua penjaga itu perlahan berkata. 3 hati Qin Yu mengerti bahwa penatua wali ini harus berbicara tentang rahasia Jin Xinglingzu ini. Aku akan memberitahumu satu hal di bawah ini. Hal ini diketahui sangat sedikit di dunia bintang gelap. Setelah kamu mengetahuinya, kamu tidak boleh membagikannya. Mata keruh penjaga tua itu jelas dan jernih, menatap ketiganya. Qin Yu 3 orang mengangguk. Emas Xinglingzu, kalajengking hitam Lingzu, Bai Xuan Lingzu. 3 manik spiritual ini sebenarnya diberikan kepada kita oleh komunitas bintang gelap. Para tetua penjaga tiba-tiba berubah dan menjadi hormat. Hati Qin Yu kaget, dan Wen Feng dan Sulfur Blue juga mengubah wajah mereka. Seseorang, apakah leluhur dari dunia bintang gelap? Qin Yu tidak bisa tidak menebak, tetapi di permukaan dia masih diam, menunggu para tua-tua penjaga untuk melanjutkan. Para tetua penjaga terus dengan hormat mengatakan orang dewasa memiliki kemampuan untuk menghancurkan bumi dan menghancurkan segalanya. Dia mengatakan bahwa keluarga bintang gelap saya adalah penduduk lokal ruang ini, dan harus memiliki harta kota, jadi saya telah memberikan 3 potong Hong Meng Ling Bao untuk memberi saya sebuah keluarga. Harta ini dapat menjaga keluarga saya dari kekekalan.
Harta ini adalah 3 manik roh besar. Hong Meng Lingbao Qin Yu tidak bisa membantu tetapi berseru. Qin Yu tidak memikirkannya, ketiga Lingzu ini ternyata adalah Hong Meng Lingbao, atau seseorang yang memberi keluarga ini. Meteor diabadikan, apakah kamu pernah mendengar tentang Hong Meng Lingbao? Para tetua penjaga bertanya-tanya. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, aku hanya tidak mendengar tentang Hong Meng Lingbao. Aku bertanya-tanya apa ini Hong Meng Lingbao, dan ada kekuatan magis yang kuat. Wen Feng dan Sulfur Blue juga mengangguk. Wen Feng berkata, jagalah para penatua, tahukah Anda apa Hong Meng Lingbao? Tetua penjaga menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak tahu. Apa yang saya katakan tadi adalah kata-kata orang dewasa. Ini juga diturunkan dari para tetua penjaga masa lalu. Hal ini tidak dibahas untuk sementara waktu. Bahkan, rahasia ini, tahukah Anda bahwa penggunaannya tidak hebat? Wen Feng dan Sulfur Blue mengangguk. Saya juga tahu sumber dari 3 Lingbao besar di dunia bintang gelap. Apa yang Anda ketahui saya tidak tahu bagaimana caranya. Qin Yu diam-diam menebak siapa orang itu. Dia mengatakan bahwa keluarga bintang gelap adalah penduduk lokal ruang ini, dan harus memiliki harta kota. Apa artinya ini? Apakah orang itu adalah Raja Dewa atau Tianzun? Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekarang adalah hal yang paling penting, yaitu penggunaan Jin Xing Lingzu. Penatua Wali berkata dengan positif. Qin Yu tiba-tiba berhenti berpikir, dan Wen Feng dan Sulfur Blue juga menatap para tetua penjaga. Dalam 3 Lingbao utama, Jin Xing Lingzu adalah yang terkuat. Tetapi bahkan penguasa Kaisar Bintang 18, perpaduan Jin Xing Lingzu, tidak dapat sepenuhnya memainkan peran Xing Lingzu. Jadi, efek Jin Xing Lingzu sangat menakutkan. Para tetua penjaga penuh dengan kehikmatan. Setelah Jin Xing Lingzu bergabung, yang pertama adalah kekuatan emas dalam tubuh. Kekuatan Jin akan meningkat 10 kali, bahkan lebih tinggi, dengan bantuan Jin Xing Lingzu, dan peningkatan kekuatan emas ini terutama terlihat. Tingkat integrasi kalimat pertama dari tua-tua wali, sehingga Wen Feng, belerang biru 2 mata. Puluhan kali lebih banyak dan lebih banyak, apakah masih layak? Ini bukan fungsi utama Jin Xing Lingzu. Efek utama Jin Xing Lingzu adalah terintegrasi dengan daging, kekuatan fisik meningkat puluhan kali, dan ketangguhannya sangat meningkat. Tubuhmu cukup tangguh, tetapi jika kamu dan Jin Xing Lingzu konvergensi, dapat dikatakan bahwa bahkan jika artefak teratas ada di depan Anda, itu seperti lumpur. Itu adalah perampokan dewa. Biarkan mereka membombardir Anda, dan itu tidak akan merusak jejak. Para tetua penjaga agak bersemangat. Pendekar emas yang memiliki Jin Xing Lingzu, pertahanan dapat dikatakan tak terkalahkan kuat. Satu orang cukup untuk menyapu seluruh dunia iblis-iblis. Wen Feng dan napas biru belerang sedikit tergesa-gesa. Tidak heran pedang emas itu tak terkalahkan. Tidak heran bintang-bintang kegelapan tidak memiliki pertempuran. Karena ketiga raja itu terlalu kuat. Qin Yu tersenyum di dalam hatinya. Tak terkalahkan di dunia iblis peri, tak terkalahkan, tetapi dapatkah menahan tembakan dari saya? Hati Qin Yu diam-diam. Qin Yu mengerti bahwa Hong Meng Lingbao juga dinilai. Jenderal Hong Meng Lingbao tidak dapat mengejar ketinggalan dengan artefak top ini. Dan pistol, sisa salju, masih merupakan yang paling membanggakan dari karya para dewa. Ada juga banyak roh surgawi Hong Meng, yang memurnikan para dewa, tetapi dia paling bangga dengan senapan yang tertutup salju ini. Saya bisa membayangkan kekuatan senjata ini. Tiba-tiba Qin Yu teringat kata-kata para tetua penjaga, wajahnya berubah. Ah, para penatua yang menjaga. Para penatua berkata, para penatua penjaga berkata. Qin Yu dengan bersemangat menggerakkan jari-jarinya. Efek utama Jin Xing Lingzu adalah kekuatan fisik meningkat puluhan kali, dan ketangguhannya meningkat pesat. Wajah Qin Yu sedikit merah, dan dia sangat merah. Dan, bahkan kekuatan emas dalam tubuh telah meningkat lebih dari 10 kali. Pintu kuil-kuil yang mempesona memiliki banyak harta di dalamnya, dan ada juga harta kendali inti candi. Pemurnian harta adalah kuil yang hilang. Tapi terakhir kali aku tidak bisa membukanya karena saya hanya mencapai 1/3 dari kekuatan. Mata Qin Yu bersinar. Tapi jika aku menggabungkan Jin Xing Lingzu, maka aku bisa membuka ruang instrumen, buka ruang objek. Itu bukan perwakilan, aku punya kuil misteri. 10 kali lebih banyak kekuatan ini sudah cukup, Anda pasti bisa membuka kuil orang hilang. Oh, mata bersemangat Qin Yu merah.